Halo semua, nama saya Rachel dan terima kasih banyak untuk yang sudah mampir ke channel saya. Di video kali ini saya akan membahas buku yang saya baca bareng Rizky Octavian, yaitu Resign karya Almira Bastari. Dan tentunya di video ini saya juga akan mengundang Kiki sebagai teman saya, sekaligus kita bisa diskusi tentang isi buku ini, tentang kesan-kesannya, apa yang disuka dan tidak disuka, dan lain-lain. So, without any further ado, kita langsung aja. Halo semua, terima kasih banyak untuk yang udah mampir ke channel saya. Di kesempatan kali ini saya dan teman saya, Rizky Octavian, kita akan mendiskusikan buku Resign karya Almira Bastari. Nah, kebetulan kita ini sama-sama membaca buku ini dalam rangka Book Buddy-a-thon. Sebelum kita mulai untuk diskusinya, kita kenalan dulu deh sama Kiki. Silakan, Ki. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Kiki dari channel Rizky Octavian. Aku sih bisa dibilang pembaca yang gado-gado kali ya, karena aku juga sering baca berbagai genre gitu. Tapi kalau untuk genre favorit biasanya kayak fantasi, thriller, sama misteri. Kayaknya itu aja kali Kak ya. Oke, thank you Kiki. Sebelumnya aku juga mau bilang terima kasih banyak untuk Kiki yang udah bersedia aku ajak ikutan Book Buddy-a-thon sekalian mendiskusikan novel Resign kali ini. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama, yaitu first impression saat pertama kali lihat covernya. Dan ini belum baca blurb-nya, belum apa-apa nih, baru lihat covernya nih. Gimana sih kesan-kesan Kiki waktu lihat cover ini? Jujur aku lupa ya pertama kali ngelihat novel ini tuh di mana. Seingat aku kayaknya di Toga Mas atau di mana gitu ya. Terus waktu ngecek di Goodreads tuh kayak bagus aja gitu. Dan aku tuh sebenarnya bukan tipikal yang baca blurb dulu gitu loh Kak. Jadi aku tuh lihat aja dari cover, mungkin nebak-nebak sendiri apa ya ceritanya itu bakal kayak gimana gitu kan. Dan kalau dari aku waktu first impression tuh kayaknya ini kayak novel apa ya, remaja gitu enggak sih? Soalnya warnanya bright gitu, warna kuning. Dan aku masih nggak ngerti dulu itu ada istilah kayak metropop gitu, belum tahu sih. Jadi kayak apa ya, ya kiranya kayak novel yang remaja gitu atau yang adult kali lah ya. Dan ini aku suka sih sebenarnya, kayak desainnya itu ada kayak apa sih ini, kertas surat lamaran gitu kali lah ya. Terus ini kayak dimasukin ke shredder gitu. Iya. Jadi aku kayak suka aja sama apa desainnya itu bagus. Itu sih kalau aku. Ya, ini juga aku juga pertama kali, ini udah lama sih, udah beberapa tahun yang lalu. Terus waktu kita diskusi tentang Book Buddy-a-thon kan kita decide untuk baca buku ini. Aku memang pengen baca ulang sih kebetulan, memang karena buku ini tuh menyenangkan banget dan meninggalkan kesan juga untuk aku. Nah, waktu pertama kali lihat cover ini, kesannya ya Resign, dari kata resign udah pasti ini tuh menceritakan tentang drama perkantoran gitu kan. Terus ada metropop gitu. Oh ya, aku langsung ngeh. Udah gitu ya, tadi sama seperti Kiki juga sih pendapat aku. Aku suka sama desainnya, ini simple banget dan to the point sih menurut aku ya. Iya. Dia ini CV-nya dia masukin ke shredder dan membentuk kata resign. Jadi ini untuk desainer covernya, aku juga bilang makasih, keren banget desainnya. Sekarang kita mau lanjut ke pertanyaan berikut. Kapan Kiki tahu kalau Tigran itu suka sama Alranita setelah membaca novel ini? Sebenarnya pada awal-awalnya itu kayak nggak ngeh gitu ya kalau Tigran ini suka sama Alranita, karena ya sikapnya dia itu kayak gimana gitu kan. Nyebelinya tuh bukan ke Alranita aja, tapi hampir ke semua orang gitu kan. Terus kayaknya nggak tahu sih, ini aku kayak agak sedikit mulai nyadar dikit lah ada unsur romansnya itu kalau nggak salah waktu mereka lagi di acara pernikahan itu, yang kan itu kan Alranita kayak terpaksa datang sama Tigran kan akhirnya pasangannya itu, dan kayaknya sih dari itu sih. Iya sih, di situ lebih jelas ya kalau si Tigran itu punya perhatian khusus gitu ya sama si Alranita. Kalau aku tuh ngehnya pas di part ini yang dia menceritakan tentang dia pertama kali keterima mau interview, sebelum keterima ya, waktu interview si Tigran itu yang kayak kaget gitu lihat Alranita, dan setelah itu kan sikapnya dia itu kayak
kayak gengsi-gengsi, tapi dia Oh kayak iya. suka kan. Dia tuh kayaknya kenapa sih dia tuh selalu nyuruh Alranita untuk overtime gitu, untuk lembur, yang lain disuruh-suruh pulang. Di situ aku udah ngeh sih. Apalagi pas dia ada adegan yang pas dia habis lembur, soalnya dia mau nonton bareng itu loh, yang dia maksa Oh pengen iya itu. nonton bareng Midnight Light. Ngapain juga bos itu kan Iya sih pengen itu bareng-bareng ketahuan nonton. sih. Itu sih aku ngehnya pas dia suka. Oke. Terus untuk pertanyaan ketiga, part mana yang paling disukain sama Kiki? Sebenarnya ini aku karena udah lumayan lama ya bacanya, terus udah diplastikin juga, jadi aku nggak bisa ngecek secara spesifik. Tapi aku ingatnya itu yang waktu Alranita liburan, yang ke Malaysia apa ke Singapura ya itu kak ya? Aku lupa sih. Pokoknya yang tiba-tiba jadi ketemu Tigran gitu di pantai, dan akhirnya mereka jadi kayak liburan berdua gitu. Kayaknya kalau nggak salah waktu Alranita minta cuti liburan atau apa gitu ya. Itu sih aku sukanya tuh karena deskripsi pantainya itu sih. Dan tripnya mereka lah. Trip dadakannya itu. Ya, itu juga aku agak-agak lupa bagian itu, tapi ya itu juga berkesan sih. Aku juga suka bagian yang itu. Tapi kesannya memang si Tigran ini kayak stalker juga ya, karena dia ngikut-ngikutin Iya. si Alranita kemana gitu. Cuman ya ada lucunya juga sih. Dan gimana ya, kalau menurut aku si Tigran ini tuh suka, tapi dia tuh kurang bisa mengekspresikan rasa sukanya gitu. Jadi Iya, agak-agak iya. ajaib kan ya, dia tuh suka tapi ya begitu gitu. Jutek-jutek nggak jelas. Nah sekarang bagian yang paling nggak disuka sama Kiki yang mana? Ini aku nggak tahu sih, kayaknya emang agak sedikit melenceng dari tokoh utama. Aku tuh nggak suka waktu si Sandra ini muncul. Jadi itu sih kayak, ini siapa sih? Gitu loh. Cuman bagiannya Sandra ini juga kayak ada, tapi kayak nggak terlalu yang berkesan banget gitulah. Kayak kurang Ya, match dengan Alranita dan kawan-kawan gitu sih, kalau menurut aku ya. aku juga setuju sih. Si Sandra ini tuh jadi kayak nggak dapet vibe-nya gitu ya, agak beda gitu sama yang kelompok yang lain. Dan bagian ada dia ini memang lebih menyebalkan sih daripada adegan Tigran yang apa ngerjain karyawan gitu. Di bagian yang Sandra itu ya, yang kurang greget ya bagian yang situ. Oke, dan ini pertanyaan terakhir dari aku. Apakah ini buku pertama karya Almira Bastari yang dibaca sama Kiki? Kalau iya, apakah mau membaca karya Almira yang lain? Ya, ini buku pertama dari penulis yang aku baca, dan emang sebenarnya udah dari lama ya, aku wishlistin itu dari 4 tahun lalu kayaknya. Oke. Baru kesempatan untuk bisa baca itu gara-gara ada Book Badiatan ini sih. Dan kalau ditanya mau baca karya yang lain, iya, karena kayaknya dari sini tuh udah kelihatan sih personalitinya penulis atau mungkin gaya berceritanya tuh gimana. Jadi ya apa ya, mungkin di karya-karya yang lain juga sedikit mirip gitulah. Dan kalau nggak salah kayaknya emang Almira Bastari ini sering apa ya, mengangkat tema Metropop gitu nggak sih kak? Ya. Ya aku jadi pingin baca terutama yang terbarunya itu, yang Home Sweet Loan itu sih, aku kepo. Iya. Kalau aku kebetulan memang ini buku pertama yang aku baca, iya, tapi aku udah baca buku dia yang lain, yang Home Sweet Loan. Yang Ganjil Genap justru aku belum. Itu agak lama Aku di juga belum. TBR. Iya, Ganjil Genap aku belum. Kalau yang ini udah, dan kalau misalnya apakah mau membaca karyanya yang lain, iya, aku juga sama. Karena aku terkesan sama Resign, dan Home Sweet Loan juga aku suka gaya berceritanya. Ceritanya agak sedikit lebih serius sih sebenarnya daripada Resign, tapi masih ada bumbu-bumbu lucu gitu kan, dan drama-drama karyawan metropolitan, dan masih khasnya Almira Bastari sih, renyah, bahasanya ringan gitu dan menghibur banget. Jadi aku mau baca karyanya yang lain. Oke. Karena pertanyaannya udah habis, jadi aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Kiki yang udah bersedia aku ajak baca bareng dan diskusi kali ini. Ya, sama-sama Dan kak. ya, semoga nanti next time kita bisa ketemu lagi untuk diskusi buku yang lain. So, terima kasih banyak juga untuk yang sudah menonton, dan see you next time. Bye!